Kembang Wijaya Kusumo sebetulnya adalah bukan milik Krishna, tapi hadiah dari salam dimanapun sobatku berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilimpahkan kesehatan dan rezeki yang banyak. Bagi yang senior, tak lupa atau tak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya mau bercerita tentang wayang Krishna atau Kresna bagi pakem-pakem Jawa. Krishna sendiri adalah anak dari Basudewa dari 3 bersaudara, yaitu Kakrasana. Setelah tuanya dia bernama Baladewa, dan Narayana atas setelah tuanya menjadi nama Krishna, dan Dewi Roro Ireng atau nama lainnya adalah Sumbadra. Sebetulnya banyak dikupas tentang bagaimana Krishna dan kesaktiannya Krishna. Sedangkan nama Krishna sendiri sebetulnya itu bukanlah nama asli dari Narayana itu sendiri. Nama Krishna diambil ketika Narayana menaklukkan kerajaan Dwaraka atau Dwarawati, di mana di situ ada rajanya bergelar Yudo Kolokresna. Ketika Narayana berperang dengan Yudo Kolokresna pun mati, dan akhirnya Yudo Kolokresna pun menyatu kekuatannya dengan Narayana, sehingga yang dipakai gelar waktu Krishna menjadi atau memimpin sebuah kerajaan di Dwarawati, dia tetap mengambil dari sebuah raja besarnya, yaitu Krishna. Krishna banyak mempunyai kesaktian. Kita pun tanpa mengupas lebih banyak lagi mungkin kesaktian Krishna sebagai lambang kebijaksanaan, lambang dari keadilan sebuah kehidupan. Itu sudah diceritakan para senior. Di sini kita mau bercerita yang lain tentang Krishna dalam pakem-pakem Jawa atau wayang-wayang Jawa. Banyak dikisahkan bahwa Krishna itu mempunyai 4 orang istri. Yang pertama adalah Dewi Jembowati, yang kedua adalah Dewi Rukmini, yang ketiga adalah Setyabhuma, dan yang keempat adalah Dewi Pertiwi atau Betari Pertiwi. Betari Pertiwi sendiri pun dengan Krishna melahirkan anak, yaitu Bhuma Narakasura. Bhuma Narakasura dalam sebuah anak dengan Krishna dengan Betari Pertiwi. Walaupun akhirnya Bhuma Narakasura pun akhirnya mati di tangan Krishna sendiri dalam lakon wayang Gwijali Suta, peperangan antara ayah dan anak. Cerita itu kalau dikisahkan terlalu panjang, mungkin kita bercerita lain. Sekarang kita bercerita lain bagaimana asal-usul Krishna bisa memiliki kembang Wijaya Kusumo. Kembang Wijaya Kusumo sebetulnya adalah bukan milik Krishna, tapi hadiah dari rasa ketulusan dan kejujuran dari Dewi Pertiwi ketika dipinang atau dilamar oleh Wisnu. Untuk menunjukkan tanda kesetiaannya kepada Wisnu, Dewi Pertiwi pun menyerahkan sebuah pusaka yang hebat, bisa menghidupkan dari orang-orang yang telah tiada sebelum azalnya atau sebelum takdirnya dia mati. Dia adalah kembang Wijaya Kusumo. Kembang Wijaya Kusumo sebetulnya adalah sebuah simbol dari sebuah kehidupan sendiri, di mana kita pun sebagai manusia hidup, kita harus bisa meniru apa adanya bunga, di mana setiap ada bunga berkembang, disitulah pasti ada sebuah kehidupan, dan dia bisa melahirkan kehidupan baru
karena setiap kuncup-kuncup yang mekar akan berjatuhan dan tumbuh benih-benih baru di muka bumi ini. Sehingga di waktu Bathara Wisnu manunggal atau beresonansi dengan Krishna, kembang Wijoyokusumo sendiri pun ikut bersama Krishna. Jadi pada garis besarnya, Krishna senjata terampuhnya adalah cakra atau simbolik dari sebuah putaran kehidupan, dan Wijoyokusumo adalah sebagai penghidupan. Jadi ketika ada sebuah putaran kehidupan di mana akan muncul sebuah kehidupan disimbolikan dalam sebuah kembang Wijoyokusumo, dia bisa melahirkan kehidupan baru. Kalau kita bicara Krishna, masih banyak lagi soal kelebihan dari Krishna. Krishna sendiri pun dikenal dengan kecerdikannya, kebijaksanaannya, dan keadilannya dalam memimpin sebuah negara. Bahkan Krishna sendiri dikenal sebagai ahli strategi dari sebuah kerajaan, ahli strategi dari sebuah peperangan, dan ahli strategi dari sebuah siasat apapun. Banyak kekuatan lain Krishna di dalam pakem-pakem wayang Jawa, seperti Krishna sendiri bisa merubah wujud sebagai berhala atau bolos sewu, dengan makna dari bisa menyatukan atau bertriwikromo menjadi sebuah kekuatan besar yang tak akan pernah bisa ada yang melawan. Banyak jasa-jasa Krishna terhadap Pandawa di waktu perang Bharatayuddha ataupun yang lain. Ketika Pandawa pun tak bisa menghadapi masalah dari sebuah persoalan kehidupannya, pastilah Krishna yang membantu. Itulah disebut mengapa Krishna sendiri adalah kusir dari, diibaratkan sebuah kusir dari kereta, ketika keretanya adalah Pandawa dan kusirnya adalah Krishna. Jadi semua konsep-konsep dari sebuah perjalanan hidup, kalau kita dikemudikan atau dikusirkan pada suatu hal yang positif demi sebuah kehidupan itu sendiri, itu pastilah akan berjalan dengan mulus apa adanya dan bisa menanggulangi atau prahara ataupun masalah yang dihadapinya. Kita bisa mengambil hikmah dari peran-peran Krishna di dalam pewayangan itu, sebagaimana Krishna memiliki cakra sebagai penghancur dari sebuah putaran sebuah kehidupan, dan kembang Wijoyokusumo ada sebagai penghidupan di dalam sebuah kehidupan itu sendiri. Jadi secara garis besarnya, manusia selain bisa menghancurkan, dia pun juga bisa menghidupkan ataupun menciptakan hal yang baru. Jadi antara gelar gulung bagi orang-orang Jawa itu harus seimbang, di mana kita tidak hanya pandai menghancurkan, tetapi juga kita pandai membangkitkan hal-hal yang baru untuk hidup di dunia ini. Mungkin disitulah cerita sedikit tentang Krishna ataupun kembang Wijoyokusumo. Kita hanya berbagi pengetahuan dan berbagi kebahagiaan bersama sesama. Mungkin bila ada kata yang salah atau yang kurang sopan, saya mohon maaf. Salam.